Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Di Indonesia masih banyak sekali orang yang tidak tahu ataupun belum tahu atau kurang tahu tentang tuberkulosis atau TBC atau dikenal dengan TB. Jadi kebetulan ada teman-teman yang merequest untuk membahas tentang tuberkulosis ini ya. Jadi langsung saja kita bahas. Sebelum itu silakan klik tombol subscribe-nya, klik logo loncengnya, share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi tuberkulosis ini ataupun TB ini itu merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kuman ataupun bakteri TB ini bisa menyerang selain paru-paru, bisa menyerang tulang, bisa menyerang otak ya, bisa menyerang kelenjar maupun bisa menyerang saluran pencernaan. Tetapi pada umumnya yang sering terserang itu adalah paru-paru ya. Kuman ataupun bakteri TB ini ataupun tuberkulosis ini dia menularnya misalnya lewat percikan air liur ya, air ludah, misalnya saat berbicara, saat batuk ataupun saat bersin. Walaupun penyebarannya seperti itu, teman-teman tidak perlu khawatir karena penyebarannya itu ataupun tertularnya itu harus kontak yang dekat dan juga butuh waktu yang lama oleh penderita yang sudah terkena TB. Penyebarannya itu tidak semudah kita tertular oleh penyakit flu ya. Jadi makin lama orang berinteraksi dengan orang yang sudah terkena TB, jadi makin besar pula resikonya untuk terkena TB juga. Jadi misalkan saya kasih contoh, tinggal serumah dengan orang yang penderita TB. Nah ini resiko tertularnya ataupun terkenanya juga besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk terkena TB ini tidak semudah seperti terkena flu ya. Jadi walaupun berjabat tangan dengan orang yang penderita TB, itu tidak akan mudah untuk tertularnya. Tetapi ada beberapa kelompok orang yang mudah untuk tertular TB. Misalnya orang yang tinggal di pemukiman yang sangat padat. Nah, ini mudah sekali tertular. Yang kedua, petugas medis yang sering berinteraksi ataupun yang kontak dengan penderita TB. Nah, jadi untuk petugas medis juga harus menggunakan alat pelindung diri ya. Yang ketiga, orang tua dan anak-anak. Kenapa orang tua dan anak-anak? Karena memang orang tua dan anak-anak itu sistem imunnya lemah ya, ataupun tidak sebagus sistem imun orang dewasa. Yang keempat, orang yang sering mengkonsumsi alkohol. Nah ini lebih cenderung juga mudah tertular. Kemudian orang yang perokok. Kemudian orang yang sering menggunakan narkotika. Kemudian yang terakhir, orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Misalnya orang yang terkena diabetes, orang yang terkena AIDS, kemudian orang yang terkena kanker, ataupun orang yang gizinya kurang ataupun kekurangan gizi. Nah ini adalah kelompok orang yang lebih rentan untuk tertular TB. Jadi apa saja dok gejala orang yang terkena TB ini? Nah pertama itu orang dengan batuk yang lebih dari 3 minggu, biasanya batuk berdahak. Jadi kalau seandainya teman-teman batuknya itu sudah cukup lama, misalnya 3 minggu, itu segeralah periksa ke dokter. Nanti pasti dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan ataupun cek dahak ya. Yang kedua, batuknya mengeluarkan darah. Yang ketiga, bisa berkeringat pada malam hari dan juga biasanya ada penurunan berat badan. Gejala yang berikutnya itu ada demam menggigil, kemudian juga terasa lemas, kemudian bisa juga nyeri dada saat bernapas ataupun saat kita batuk, dan juga biasanya tidak nafsu makan. Nah, kalau teman-teman memiliki gejala-gejala tersebut, segeralah periksakan diri ke dokter ya. Jadi tidak ada salahnya memeriksakan diri ke dokter. Jadi sedini mungkin itu sangat bagus. Jadi tidak semua kuman TB ataupun tuberkulosis ini masuk ke paru-paru itu menimbulkan gejala. Jadi ada juga yang masuk ke paru-paru tetapi tidak menimbulkan gejala. Jadi dia suatu saat ataupun suatu hari nanti baru akan aktif. Jadi kesannya kumannya ini bersembunyi lah ya. Jadi suatu saat baru dia aktif. Nah, TB ini dia disebut dengan TB laten. Nah, TB laten ini dia tidak menular. Nah, kalau teman-teman nanti memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, kemudian nanti biasanya dokter akan melakukan, pertama dilakukan anamnesa dulu, menggali bagaimana penyakitnya, sudah berapa lama batuknya ya, kemudian gejala apa saja yang lain. Nah, itu setelah itu baru dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian jika dokter curiga ini TB, nah teman-teman biasanya akan dilakukan pemeriksaan dahak. Itu dikenal dengan pemeriksaan BTA. Nah, nanti diambil dahaknya, kemudian diperiksa ada tidak
kuman ataupun bakteri TB-nya. Untuk pemeriksaan penunjang yang lain itu tergantung dokternya nanti ataukah perlu pemeriksaan tambahan atau tidak. Oke, itulah gejala-gejalanya dan juga itulah apa itu tuberkulosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa.